Masih ingatkah kalian dengan kasus Victoria Cilliers, penerjun Angkatan Udara Inggris yang hampir kehilangan nyawa akibat ulah suaminya Emil Cilliers? Bagi yang belum nonton, Weekly akan cantumkan link videonya di kolom deskripsi ya. Kasus hari ini serupa tapi tak sama dengan kasus tersebut. Sama-sama berlatar belakang asmara dan perselingkuhan di antara para penerjun. Terima kasih kepada sahabat Weekly Mawartirus yang sudah request kasus ini. Mari sama-sama sekarang kita simak kisahnya berikut ini. Els van Doren adalah seorang ibu dua anak berusia 38 tahun. Suaminya bernama Jan, seorang pengusaha perhiasan asal Antwerpen, Belgia. Sehari-hari Els bekerja di toko perhiasan membantu suaminya. Tetapi hasrat sejati Els yang sebenarnya adalah terjun payung. Kecintaan Els pada dunia terjun payung dimulai saat dirinya pertama kali melakukan penerjunan pada tahun 1994 bersama suaminya Jan. Meski kemudian suaminya berhenti karena kurang berminat, tetapi Els sudah terlanjur jatuh cinta dan meneruskan hobinya terjun payung. Setiap akhir pekan dan hari libur, Els pasti sibuk dengan kegiatan terjun payung. Pada tahun 98, Els pernah bergabung dengan tim terjun payung formasi wanita bernama The Divas. Namun pada tahun 2003, dia terpaksa keluar dari tim karena alasan kesehatan. Setelah sehat, Els bergabung dengan klub penerjun Swartsburg, di mana dia berteman dengan rekan sesama penerjun bernama Els Klottermans, seorang guru berusia 26 tahun. Karena keduanya memiliki nama depan yang sama, Els Klottersman kemudian lebih akrab dipanggil Babs. Selain Babs, Els van Doren juga berteman dengan Marcel Sommers, rekan satu klub mereka. Ketiganya adalah teman baik, bahkan menjadi rekan lompat selama penerjunan. Pada tanggal 18 November tahun 2006, Els van Doren, Babs, Marcel, dan penerjun payung lainnya bernama Tom dijadwalkan untuk melompat dalam formasi 4 orang di ketinggian 13.000 kaki. Yang lebih dulu melompat dari pesawat adalah Els, Marcel, dan Tom, kemudian ketiganya bergandengan tangan membentuk formasi di udara, sedangkan Babs menyusul kemudian. Ketika berada di ketinggian 9.000 kaki, Els, Marcel, dan Tom memecah formasi untuk bersiap membuka parasut mereka masing-masing. Di luar dugaan, Els gagal membuka parasut utamanya sehingga dia terjun bebas dengan kecepatan sekitar 200 km per jam. Els kemudian mencoba membuka parasut cadangan, tapi ternyata tetap gagal dibuka. Dalam keadaan panik, Els terus menarik tali parasut utama dan cadangannya, tetapi keduanya tetap tidak bisa dibuka. Sedangkan penerjun lainnya, Marcel dan Tom, hanya bisa menatap dengan ngeri tanpa bisa melakukan apapun. Sesaat kemudian, tubuh Els van Doren ditemukan dalam semak-semak oleh seorang wanita yang sedang menjemur pakaian di halaman rumahnya. Bersama suaminya, wanita tersebut menghubungi saluran darurat. Tak lama, tim medis tiba di lokasi dan berusaha memberikan bantuan pernafasan pada Els. Namun usaha mereka gagal karena penerjun wanita itu tampaknya sudah tiada. Hasil otopsi menyebutkan penyebab kematian Els van Doren adalah cedera parah yang dideritanya akibat jatuh dari ketinggian. Meski begitu, polisi tetap melakukan penyelidikan atas kematian Els yang menurut para ahli tidak wajar, karena sangat jarang terjadi di mana parasut utama dan cadangan sama-sama tidak bisa terbuka. Parasut Els disita sebagai barang bukti untuk diteliti. Hasil pemeriksaan menyebutkan ada seseorang yang tidak kidal sengaja memotong tali parasut milik Els. Selain itu, pilot chute atau pengaman tali parasut Els ikut menghilang. Polisi menduga kematian Els van Doren sebagai aksi bundir atau pembunuhan. Berdasarkan pengakuan Marcel, terungkap kehidupan rahasia Els van Doren selama ini. Ternyata sudah 5 tahun ke belakang, Els menjalin hubungan gelap dengan Marcel Sommers, rekan satu klub penerjun. Hubungan gelap itu tidak diketahui oleh Jan, suami Els. Rupanya setiap akhir pekan, Els tidak hanya sibuk dengan aktivitas klub penerjun, tetapi juga sibuk memadu asmara. Yang mengejutkan, ternyata Marcel juga menjalin hubungan dengan Babs, tetapi baik Els maupun Babs saling tidak tahu.
Marcel yang mata keranjang mengatur jadwal bertemu di antara keduanya. Setiap Jumat dia bersama Babs dan setiap hari Sabtu dia menghabiskan waktu dengan Els van Doren. Semua berjalan sesuai rencana Marcel. Hingga seminggu sebelum penerjunan, semuanya terbongkar. Pada hari Jumat tanggal 10 November tahun 2006, sesuai jadwal Babs datang ke rumah Marcel. Namun di luar dugaan malam itu Els van Doren juga datang ke sana sebagai kejutan untuk kekasih gelapnya. Ketika Marcel dan Babs kembali dari makan malam, mereka bertemu Els van Doren yang menunggu di depan rumah dengan penuh semangat. Tidak diketahui secara pasti apa yang mereka bicarakan pada saat itu, tetapi malam itu Babs menyadari Marcel lebih mencintai Els dibanding dirinya. Karena Els yang diajak tidur bersama Marcel di dalam kamar, sedangkan Babs dibiarkan tidur di ruang tamu. Marcel meyakini saat itulah Babs kemudian memotong tali parasut Els yang kebetulan tergeletak di ruang tamu sebagai pembalasan sakit hatinya. Pihak kepolisian menetapkan ada 3 orang yang dicurigai. Mereka adalah Jan, suami Els, Marcel, kekasih gelap Els, dan Babs, teman Els sekaligus kekasih Marcel. Tak lama nama Jan dan Marcel dicoret dari daftar, tinggallah Babs sebagai tersangka utama. Secara kebetulan, Babs menemukan pilot chute milik Els yang menghilang dalam insiden di atas pohon dekat apartemen Marcel. Menurut Babs, Els memberinya petunjuk dari surga. Polisi jadi makin curiga, kemudian menggeledah rumah Babs dan menyita sejumlah barang seperti ponsel, laptop, dan buku harian berisi ungkapan perasaan Babs yang ditulis sesuai saran psikiaternya. Saat diperiksa di kantor polisi, Babs bersikeras tidak menyabotase parasut Els, bahkan mencoba menyalahkan Marcel dan Jan, suami Els, yang menurutnya sempat menyimpan perlengkapan Els. Setelah itu, Babs dibebaskan dan dipanggil ke kantor polisi untuk kedua kalinya pada tanggal 20 Desember tahun 2006, tetapi dia tidak pernah muncul. Rupanya, setelah pemeriksaan pertama, Babs mencoba bundir namun gagal. Dalam pesan terakhir yang sempat ditulisnya, Babs mengaku merasa sulit menghadapi duka atas kematian Els dan tertekan setelah menjadi tersangka pembunuhan dalam kematian sahabatnya itu. Setelah stabil, Babs dikirim ke rumah sakit jiwa, di mana dia diawasi secara ketat selama 15 hari. Dia didiagnosis menderita gangguan kepribadian serta depresi akut, dan sudah beberapa kali mencoba bundir. Tetapi kekasihnya Marcel Somers tetap saja tidak percaya dengan alasan Babs dan percaya aksinya bundir hanya rekayasa untuk mendapat perhatiannya. Akhirnya, pada tanggal 11 Januari tahun 2007, Els Klottersman alias Babs yang masih dalam perawatan ditangkap di RSJ dengan tuduhan pembunuhan rekannya, Els van Doren. Selama ditahan, Babs mengaku pernah mengirim surat kaleng untuk mengingatkan agar Els van Doren menghentikan perselingkuhannya. Namun suami Els, Jan, membuang surat kaleng itu dan menganggapnya sebagai lelucon. Persidangan dimulai pada tanggal 24 September tahun 2010. Els Klottermans alias Babs didakwa atas pembunuhan bermotif kecemburuan. Meski Els Klottersman bersikeras bahwa dirinya tidak bersalah, namun juri berpendapat lain karena di hadapan penyidik, Babs sempat mengatakan ingin Els lenyap agar dia jadi wanita satu-satunya bagi Marcel Somers. Perkataannya itu dianggap sebagai sebuah pengakuan. Akhirnya pada tanggal 20 Oktober tahun 2010, Els Klottersman alias Babs dinyatakan bersalah atas semua tuduhan dan dijatuhi hukuman 30 tahun penjara meski tanpa bukti langsung. Karena kondisi kejiwaannya yang tidak stabil, Els Klottersman ditempatkan dalam pengawasan. Dia sempat mengajukan banding atas putusan tersebut, tetapi bandingnya ditolak pada bulan Mei tahun 2011. Pada bulan Juni tahun 2022, setelah mengajukan banding untuk ketiga kalinya, Els Klottersman diizinkan keluar penjara dengan syarat. Setelah 13 tahun menjalani hukumannya, akhirnya pada tahun 2023, Els Klottersman dinyatakan bebas. Langit dan bumi menjadi saksi bagaimana kecemburuan Els Klottersman sanggup menghanguskan kehidupan rekannya Els van Doren hanya demi seorang laki-laki mata keranjang seperti Marcel Somers. Sedangkan Jan dan kedua buah hatinya
ditinggalkan dengan sebuah pertanyaan tak terjawab. Bagaimana bisa seorang istri dan ibu sanggup mengkhianati kepercayaan mereka selama ini dan mengapa? Siapa bermain api pastilah terbakar sendiri. Sekian dulu kasus Weekly hari ini. Sampai bertemu dalam kasus berikutnya. Jangan lupa untuk mendukung Weekly lewat komen, like, dan subscribe. Terima kasih.